Ya, baik pemirsa, masih bersama saya di Potere, panggung obrolan terkini dan juga masih dengan dua narasumber saya dari Disperindak, Pak Bayu dan juga dari DPRD Komisi A Kota Makassar, Pak Hamzah. Sebelum ke Pak Bayu, saya ingin ke Pak Hamzah dulu, Pak. Ya, Kan banyak nih oknum-oknum yang ditemukan oleh pemerintah Kota Makassar bahwa mereka bermain dan juga menimbun hmm. ribuan liter minyak di tengah kelangkaan minyak, Pak. Nah, bagaimana eh, tanggapan Bapak mengenai orang-orang yang tidak bertanggung jawab di belakang kelangkaan minyak goreng ini? Saya kira jelas ya, jelas aturannya, jelas sanksinya bagi pelaku yang ditemukan memang terbukti melakukan penimbunan minyak goreng. Saya kira harus diberi sanksi tegas. Ya, tapi kan saya lihat juga ya di media diberi sanksi, tapi faktanya lapangan kan tidak. Nah, ini sebenarnya supaya mereka ada efek jerah, Efek jerah untuk efek tidak jerah. mengulangi, Ya. betul-betul. Kemudian apa namanya? Saya kira kalau kita mau telusuri ini alur distribusi minyak ini, saya kira gampang sebenarnya untuk ditemukan siapa yang menimbun. Karena kan tadi malam itu saya mencoba jalan di warga, toko-toko tradisional ya. Dia menyampaikan ke saya, paling kita dapat dua dos ya, dua dos berarti 12 kemasan, ya 12 kemasan. Itu pun juga kalau bukan langganannya itu tidak diberi karena ya dia hanya melayani langganannya, memang selama ini berlangganan dengan mereka karena di distributor itu juga sangat terbatas. Ya saya kira dari hulu ke hilir ini mestinya kan kalau memang adakan pemerintah kota provinsi melakukan operasi pasar, saya kira gampang ditemukan ini siapa yang menimbun, ya gampang dikawal. Jadi saya kira ini saya hanya mengimbau kepada masyarakat bagaimana supaya tidak terlalu panik, karena pastilah kondisi seperti ini pasti banyak memanfaatkan. Banyak memanfaatkan, ya tidak menutup kemungkinan memang pasti banyak pelaku-pelaku yang menimbun. Ya, tetapi kalau kita mau kejar ini, mau telusuri, saya kira gampang. Kalau gampang untuk ditemukan. Dan ketika ditemukan, ya jangan main-main. Betul-betul tegakkan aturan, kasih sanksi. Ya, cabut izinnya. Nah, jangan hanya diancam, tetapi faktanya tidak diberi sanksi. Tidak Ya, dicabut. tidak dicabut. Ya. Seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi Pak Hamzah, seperti penjelasan dari Pak Hamzah tadi, Pak Bayu, kita dengar bahwa sebenarnya kelangkaan minyak goreng ini eh, banyak yang menimbun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tetapi ketika disidak dan kedapatan atau ketangkap basah istilahnya, mereka hanya diancam ataupun di media dikabarkan bahwa akan dicabut sanksinya, tetapi pada kenyataannya izinnya tidak dicabut seperti itu. Nah, selama ini Pak, apakah eh, apa namanya penumpukan minyak goreng di Kota Makassar sudah berapa kali melakukan sidak dan sudah berapa nih distributor yang ditemukan membandel nih di tengah kelangkaan minyak goreng, Pak? Kalau sidak itu terus dilakukan. Kita monitoring terus dilakukan, sidak juga terus dilakukan. Kita sidak tidak sendiri. Sidak dilakukan dengan aktivitas bersama dengan Satgas Pangan, dengan KPPU. Ada beberapa temuan. Terakhir ada temuan itu toko menjual di atas harga eceran tertinggi. Dan itu sudah masuk ke ranah penyelidikan. Jadi langsung ditangani oleh pihak yang berwajib, dilakukan penyelidikan, mau diungkap betul ini masalahnya, juga terkait dengan penimbunan. Kami di Dinas Perdagangan hanya mengupayakan memonitoring untuk memastikan bahwa distribusi ini lancar, harga ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, konsumen menikmati ini, tidak ada yang bermain di sini, tidak ada spekulan di sini. Itu kita mau memastikan itu. Baik, tapi kan di fakta di lapangan bahwa banyaknya oknum yang menimbun minyak dalam ribuan liter kemudian menahan sehingga kelangkaan ini terjadi di beberapa, bahkan hampir semua swalayan dan retail-retail ya yang menjual minyak itu sudah memasang tulisan di pintu masuk itu bahwa minyak kosong untuk apa ya untuk meminimalisir orang untuk datang bertanya mengenai minyak. Pak, sanksi tegas yang pernah diberikan oleh
Disperindak kepada oknum-oknum yang penimbun minyak ini seperti apa? Ataukah sedang dalam penyelidikan atau prosesnya bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Kalau sanksi sudah dipersiapkan dari teman kami, rekan kami dari Satker Pangan, dan itu sudah dipersiapkan semuanya. Jadi kami cuma di Dinas Perdagangan, bagaimana, bahkan kami memotong rantai distribusi yang dulunya distribusi itu pengecer dapatnya dari distributor, distributor dan agen yang ketiga, keempat, kelima dan sebagainya. Kita akan pangkas itu menjadi memotong mata rantai distribusi langsung dari distribusi utama langsung ke pengecernya di situ. Bahkan kalau distributor itu sekarang mengeluhnya terlalu banyak permintaan dari masyarakat, terlalu banyak permintaan dari toko, sehingga suplai yang mereka dapat dari prinsipal itu tidak mencukupi untuk mengakomodir semua. Jadi kemarin itu kami mengadakan pertemuan dengan sebagian besar distributor. Jadi berapakah kuota untuk untuk Kota Makassar? Untuk Kota Makassar berapa? Dari kuota itu ya sudah. Jika ada kesulitan untuk masalah distribusi, kita akan melakukan operasi pasar. Bagaimana kerjasamanya? Nah, dari situ untuk memotong distribusi langsung kita dropping ke operasi pasar misalnya, itu salah satu contoh. Dan ini akan tetap dilakukan ketika ketika kondisi di lapangan masyarakat masih mengeluh kurang ketersediaan minyak ini. Betul. Berarti untuk jalur pemirsa yang ada di rumah, untuk jalur yang dilakukan oleh Disperindak dalam mencari alur dan juga memotong supaya bisa meminimalisir pengeluaran meminimalisir pengeluaran sehingga harga yang ditawarkan itu bisa stabil hingga ke konsumen dan juga masyarakat seperti itu. Nah, sebelum itu pemirsa, di segmen selanjutnya kami akan juga membahas dengan dua narasumber saya, Pak Hamzah dan juga Pak Bayu, mengenai harga eceran tertinggi dan juga faktanya di lapangan pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Potere Panggung Obrolan Terkini.